teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Fatima Muna dengan NPM 52180015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul jurnal Studies Toward the Synthesis of Ampinolide C1 Construction of the C1 until C15, atau dalam bahasa Indonesia, studi terhadap sintesis ampinolide C1 konstruksi stereoselektif dari segmen C1 sampai C15. Yang berikut adalah bab 1, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang pertama adalah latar belakang. Sintesis enantioselektif atau sintesis asimetris adalah bentuk sintesis kimiawi yang dimana satu atau lebih elemen baru dibentuk dalam molekul substrat dan menghasilkan produk stereoisomer. Stereoisomer adalah molekul-molekul yang mempunyai rumus molekul konektivitas sama tetapi berbeda posisi, atom-atom penyusunannya atau bentuk 3 dimensi. Ampinolide adalah keluarga besar produk alami makrolida yang diisolasi dari dinoagelata Ampidinium sp. Sintesis enantioselektif segmen C1 sampai C15 dari produk alami kelautan Ampidinolide C telah dilakukan dengan cara yang mencakup reaksi stereoselektif boron-Wittig untuk menghasilkan alkenil boronat trisubstitusi. Selain ini, rute tersebut menggunakan diborasi alkena enantioselektif untuk memasang gugus C6 hidroksil yang mengalami penambahan konjugat intramolekul untuk membentuk cincin tetrahidrofuran. Yang berikut adalah tujuan untuk mensintesis enantioselektif segmen C1 sampai C15 dari produk alami kelautan Ampinolida yang dilakukan dengan cara reaksi stereoselektif. Yang berikut kita masuk pada pembahasan. Gambar A merupakan struktur dan bioaktivitas beberapa anggota keluarga Ampinolide hasil alam laut. Ampidinolide C2,2 atau penghilangan C8 hidroksil Ampinolide C4,3 menyebabkan hilangnya potensi 100 kali lipat, seperti halnya perubahan rantai samping makrolida atau Ampinolida F,4. Banyak ampinolide lain memiliki potensi nanomolar terhadap garis sel kanker, dan hampir semua contoh sitotoksik mengandung gugus fungsi alkenil epoksida seperti yang ada dalam Ampinolida H5. Ampidinolida H telah terbukti memodifikasi aktin secara kovalen, suatu aktivitas yang diperkirakan berasal dari elektrofilisitas dari gugus alkenil epoksida. Bahwa Ampinolida C1 dapat mempertahankan potensi sementara tidak menikmati pengikatan tambahan yang dihasilkan oleh gugus fungsi yang sangat elektrofilik, tetapi membuat senyawa ini menjadi target yang menarik. Yang berikut adalah gambar B, merupakan pendekatan sintetik untuk konstruksi ampinolide C1 dari fragmen yang lebih kecil. Adisi 11 atau reaksi NEF12
Fragmen A mewakili segmen C1 ke C15 dari ampinolida C dan dapat diakses dengan kopling silang yang dikatalisis logam transisi dari fragmen C dan D untuk menghubungkan C9 dengan C10. Pendekatan cross-coupling digunakan oleh tim Forstner untuk menghubungkan C9 dan C10. Meskipun reaksi style digunakan, sedangkan kegunaan reaksi Suzuki-Miura untuk menetapkan hubungan ini. Sintesis dari masing-masing fragmen C dan D seperti di gambar dilakukan menggunakan metodologi berbasis boron untuk mensintesis fragmen C dan metode enantioselektif katalitik sebagai metode yang terukur dan dapat diandalkan untuk konstruksi yang efisien dari dua pusat stereogenik. Jadi, aldehida 6 digunakan sebagai substrat dalam kondisi reduksi dengan 2-propanol sebagai reduktor dan kompleks iridium atau R-1 sebagai katalisis. Proses ini menghasilkan alkohol dengan hasil yang baik dan dengan stereoselektivitas yang sangat baik. Sementara sintesis alkenil boronat tersubstitusi seperti muncul dalam senyawa 10 dapat dipengaruhi oleh karbometalasi alkuna atau borulasen. Proses ini menggunakan trimetil aluminium piroforik kuat sebagai reagen yang diperlukan. Yang berikut adalah gambar C, merupakan pendekatan sintesis untuk konstruksi ampinolida C1 dari fragmen yang lebih kecil. Yang berikut adalah gambar D ini adalah untuk mengakses cincin tetrahidrofuran trans untuk dipertimbangkan siklisasi yang dipromosikan dasar menurut model stereoselektivitas yang diusulkan oleh Rose. Sejumlah bahasa dan kondisi reaksi ditemukan bahwa reaksi dengan adanya DBU pada 60 derajat Celcius mendorong siklisasi intramolekul 13 untuk memberikan tetrahidrofuran 14 disubstitusi trans dengan hasil yang baik dan dia stereoselektivitas. Yang berikut adalah gambar E yang merupakan jumlah produk yang diisomerisasi 18 yang dipengaruhi oleh sifat dasar dan cahaya. Setelah optimasi, menemukan bahwa PD atau DPPF, C12, K3PO4, THF atau H2A dan reaksi pada 60 derajat Celcius dalam gelap yang memberikan produk kopling silang yang didinginkan dalam hasil isolasi 52-61%. Selama reaksi ini berlangsung, gugus silil eter pada C7 dibelah untuk menghasilkan alkohol 17 sebagai produk. Baik, yang berikut adalah bab 3 yaitu kesimpulan, yaitu sintesis segmen C1 sampai C15 dari ampinolida C termasuk krotilasi antikris C katalitik dan enantioselektif dan modifikasi boron Witting. Aspek penting dari cross-coupling adalah harus dilakukan tanpa adanya cahaya jika tidak terjadi isomerisasi produk DNA. Baik, inilah hasil review jurnal saya. Sekian dan terima kasih.